Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke podcastnya akun Smaput SMA Negeri 1 Ngantang Podcast. Semangat podcast. Oke, sampai jumpa lagi teman-teman. Halo, apa kabarnya semangaters? Hari ini apa yang akan kita bahas? Hari ini kita kedatangan alumni semangat. Tahun berapa itu? Lulusnya tahun 2019 kah? Kayaknya potensi ya. Dia sekarang ada di mana? Potensi. Dia sekarang sudah selesai kuliah di UM. Jurusannya seni tari. Oh, berarti kita bahas Sepertinya mau wisuda. seni tari ya. Oke. Dia ini juga sebagai pembina ekstra tari semangat. Jadi kalau lihat anak-anak semangat pinter tari, ya ini biangnya. Wow, berarti sudah persiapan go internasional. Langsung saja kita panggil Bapak Widi Oke, Jati monggo silakan. Mas Widi. Profilnya kita bahas nanti. Ayo monggo Mas Widi. Kopinya menyusul. Duduk di sebelah. Silakan Pak Widi. Yeay, ini dia. Lumayan ganteng ya. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik, kabarnya sehat. Ini tadi dari mana Pak? Ini tadi dari Malang, terus kemudian ada panggilan ke Bapak Camat. Pak Camat. Iya, Camat. Kelasnya wis Main sama. pusat nih. Padahal sih kait lulus iku ya. Durung lulus ya? Belum lulus ya. sah. Duwe wong pusat iki Pak. Dekengan pusat. Dekengane pusat Eh, Ngantang. banyak ilmu yang perlu kita gali dari Mas Widi, Iya. Gimana, Pak? ambil jurusan apa Mas? Di UM ya? Ya, saya ngambil jurusan Pendidikan Seni Tari dan Musik. Konsentrasi pada seni tari. Kenapa kok bisa ambil jurusan itu? Awalnya kenapa? Apa ada dukungan dari orang tua atau memang dari diri sendiri mulai dari kecil itu sudah passionnya di situ gitu? Oh, kalau saya boleh menyampaikan pengalaman saya terjun di bidang seni tari itu memang ada keinginan dari dalam diri sendiri sejak waktu itu SD. Jadi pada saat masih itu, SD? Iya, SD. Seni apa dulu? Dulu suka ngelihat kuda lumping awalnya. Saya juga suka dulu Pak. Cuma karena saya itu ngantuan ya. Lah, Males sama iya, soalnya kuda malam. lumping. Nah, itu awalnya suka lihat kuda lumping, kesenangan rakyat seperti itu. Nah, kemudian di sekolah itu ada salah satu guru saya yang beliaunya juga guru tari. Pada saat itu sering mengadakan latihan-latihan nari seperti les-les tari juga di rumah. Terus saya tertarik, tapi pada saat itu saya malu awalnya. Karena yang ikut kan perempuan semua. Pada saat itu. Nah, terus kemudian saya cerita ke orang tua saya, dan orang tua saya mendukung saja, aman-aman saja. Karena ibu saya juga seorang penari pada masa mudanya dulu. Cuma mau melanjutkan ke perkuliahan karena ya terkendala biaya dan lain-lain pada saat itu. Nah, akhirnya saya ikut latihan rutinan di guru saya hingga tampil pertama pada saat itu tampil di kecamatan. Kecamatan langsung Sembon, ya pada saat itu hari pendidikan. Waktu kecil itu sudah punya pusatnya ke Sembon? Belum masuk pusat. Belum pusat. Belum punya. Mulai Itu, sekarang. Ya sekarang sudah punya pusat. Sudah punya pusat. Berarti darahnya sudah darah tari. Iya, karena bapak dulu bukan penari sih, tapi main pencak silat. Kalau musik dari musik nggak ada ya? Kalau musik saya lebih di karawitan. Dulu ikut latihan rutinan ibu-ibu tiap sore di salah satu kediaman seorang seniman di daerah saya. Jadi di situ saya suka ikut. Akhirnya dipupuk ya? Iya, tapi vakum pada saat saya SMP sampai SMA karena mungkin keterbatasan fasilitas dari sekolah. Oh, tadi kalimatnya Widi tentang
pernah merasa malu karena kebanyakan yang nari itu cewek. Iya. Tanggapannya Pak Widi, Mas Widi apa Pak Widi? Mas aja. Dia yang muridku soalnya. Nah, iya. Loh, dia kan murid saya dari Besti. Nah, circle. Bahasanya udah besti. Circle. Circle, ya. Tanggapan Pak Widi, Mas Widi, Dek Widi, wis sembarang wis pokoknya ya. Mbak Widi. Tanggapannya Widi tentang stereotip masyarakat wong lanang kok nari ya itu gimana? Ya, memang jujur sebagai seorang seniman, apalagi seniman tari, saya sebagai seorang laki-laki yang dilakukan seorang laki-laki, menekuni bidang seni tari itu memang ujiannya pada mental, karena pandangan masyarakat bahwa menilai seniman tari itu kebanyakan perempuan, dan adapun laki-laki itu adalah laki-laki yang pandangannya itu lebih feminim. Jadi seperti itu. Ya. Tapi Mas Widi nggak feminim kan? Ya, jangan sampai terjadi. Tapi masih laki-laki. Ya, kan? saya harus tetap tunjukkan. Oh, udah ada. Kecil sekali. Nah, jadi pada saat itu saya ingin membuktikan sebenarnya. Itu salah satu motivasi saya pengen masuk di jurusan seni tari, ingin membuktikan bahwa pandangan-pandangan masyarakat menilai bahwa seniman tari yang laki-laki itu kebanyakan orang yang terlalu feminim dan lebih ke perempuan-perempuan kayak gitu. Saya ingin membuktikan bahwa tidak semuanya seniman laki-laki di dunia tari itu seperti itu. Setuju. Ya, seperti itu. Jadi ingin membuktikan bahwa seniman itu tidak, terutama seniman yang laki-laki itu tidak semuanya seperti itu. Jadi tari itu tidak hanya untuk kaum hawa. Iya, betul. Laki-laki boleh ya? Boleh, karena tari pun juga ada gendernya. Artinya ini tarian putri atau cewek, kemudian tarian putra atau laki-laki itu ada sendiri. Nah, kalau kita terjun di dunia seni tari, itu kita harus profesional. Artinya profesional, kita harus bisa memperagakan dari gender perempuan, dari gender laki-laki. Wes, luar biasa penjelasan. Kayak gitu. Tapi ya kita tetap dalam kehidupan bersosial, kita tetap sesuai dengan kepribadian kita. Misalnya kita cowok, ya kita tetap cowok. Kalau dari gerakan itu yang paling bagus itu dari gerakannya laki-laki apa dari gerakannya perempuan kalau memang jadi seorang penari? Iya. Kalau kita tinjau dari segi estetika, keindahan gerak tari, itu setiap gender, laki-laki baik perempuan juga, itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Nah, ini secara umumnya gender laki-laki dan perempuan itu memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Nah, kita sebagai seniman tari itu bagaimana kita menampilkan atau menyajikan suatu tarian itu bisa masuk, artinya masuk itu konsepnya bisa diterima, terus kemudian keindahan gerak bisa diterima oleh penonton. Jadi keindahan tari itu dilihat dari bagaimana kita menjiwai atau bagaimana kita menampilkan yang terbaik suatu tarian itu ke hadapan para penonton. Nah, jadi sehingga jiwa-jiwa keseniannya itu harus muncul di dalam hati seorang penari, karena menari tidak bisa kita paksakan. Kalau tidak ada minat atau basic, kita juga akan susah seperti itu. Saya ini agak bingung, Pak. Saya ini nggak punya basic seni. Harusnya di sini ada Pak Braga. Gimana kalau kita undang Pak Braga? Woi, semoga Pak Braga. Woi. Mohon Pak Braga. Dua-duanya seni gini ya. Lu Seni. Wah, melarikan diri. Pak Braga melarikan diri. Jadi kalau dalam seni itu dibagi menjadi berapa kelompok sih? Dalam ilmu seni itu ada ilmu seni rupa atau itu seni rupa, seni tari. Dalam ilmu seni itu kalau di beberapa cabang gitu. Iya. Kalau di dalam seni itu ada 4 cabang ya. Ada cabang seni tari, seni rupa, seni musik, dan seni teater atau drama. Tapi semuanya harus mereka kuasai atau nanti pas waktu kuliah hanya seni-seni yang mereka sukai yang diajarkan ya, yang dikembangkan atau yang ditekuni. Ya, ini jadi ada perbedaan ya. Misalnya kalau kayak saya begini kuliah di universitas yang
cenderung umum untuk prodi-prodi dan fakultasnya itu bersifat umum. Nah, prodi saya ini adalah pendidikan seni tari dan musik sehingga kita dituntut untuk menjadi guru seni budaya di sekolah. Nah, itu yang pertama. Jadi kita harus tuntut menjadi guru seni budaya di sekolah. Nah, terus kemudian ada konsentrasi di dalam prodi itu sesuai dengan basic yang kita miliki. Misalnya kita basic di tari, berarti kita konsentrasinya itu di tari. Nah, kayak gitu. Kalau diajarkan untuk jadi guru seni budaya di sekolah, berarti pernah diajarkan juga untuk mengajarkan seni yang lain selain seni tari sama seni musik? Iya, Pernah. Seperti itu. Jadi pernah pada saat itu pernah juga diajarkan menggambar desain. Kayak gitu. Selama ini prestasi yang Mas Widi dapat selama kuliah ini atau pengembangan Mas Widi yang sudah Mas Widi dapatkan itu prestasi apa aja kira-kira? Apa sudah mulai go internasional? Ya harapannya kita bisa go internasional. Amin ya. Gitu ya, kita harus mulai dari hal-hal yang kecil dulu, kita merintis, kita cari pengalaman yang lebih banyak, kita perluas relasi kita, kemudian kita juga tidak menutup diri, artinya kita harus selalu menerima kritik dan saran, bahkan protes dari klien-klien bidang seni seperti kayak klien ketika make up atau klien ketika kita menawarkan jasa tari, itu kita terima protes-protes dari mereka kita terima, itu sebagai bentuk pengembangan untuk kita ke depannya. Ngomong-ngomong masalah pengalaman, Tadi nggak ngomong-ngomong dah kita. Kayaknya ngomong-ngomong ya. Tadi hanya bahasa kalbu. Iya, untuk ini prestasi tadi. Ya, untuk prestasi sih harapannya saya juga go ke internasional, tapi masih belum waktunya. Ada tawaran dari Belum kalau internasional. tapi link ada ya, link ke arahnya ke sana. Arah ke sana ada. Berarti kalau selama ini dapat jobnya lingkup apa paling besar? Paling besar kemarin gitu kan, kita mempersiapkan anak-anak untuk lomba tari di tingkat nasional yang diadakan Lomba. di Yang baru kemarin. Iya, yang baru kemarin itu. Yang di Iya. UB itu ya? Bukan, yang di UNESA. UNESA ya? Iya, yang di Universitas Negeri Surabaya. Itu yang pertama kali kita tampil ke sana itu. Iya. Terus yang kedua? Yang kedua mungkin ini di bawahnya lagi ya. Saya dipercaya untuk menciptakan suatu karya tari untuk lomba FLS 2M tingkat kabupaten, jenjang SD dan jenjang SMP. Wow. Pengalamannya banyak sekali. Tapi yang saya tahu ini pengalamannya Mas Widi waktu karnaval. Saya sudah karnaval. Iya, gimana Jadi Pak? bon-bonane RT. Bayarannya akeh ya? Bayarannya akeh. Ceperannya akeh ya? Alhamdulillah. Ngomong-ngomong masalah pengalaman lagi. Bisa diceritakan pengalamannya Mas Widi di SMA? Kan di alumni semangat. Iya. Pengalaman di bidang Tari boleh, atau bidang waktu jadi siswa SMA boleh. Iya. Mulai dari Masuk siswa SMA sampai jadi guru ekstra tari SMA selama berapa tahun? Saya mulai jadi guru ekstra itu mulai kelas 10 Wah, ya itu tahun 2017. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 6 tahun. Iya, Wih, ya jadi dulu ceritanya itu dulu waktu pendaftaran masuk siswa baru di sini itu di brosur ada keterangan ekstra kurikuler seni tari pada saat itu. Yang ngajar belum tahu dulu, pada saat itu belum tahu yang ngajar itu siapa. Terus kemudian saya sama teman saya kan juga rekan saya menari waktu SD sampai SMP pada saat itu, sekolahnya bareng di sini. Paramita. Ya, Paramita itu. Nah, itu tanya ke saya, Mas, kalau kita misalnya ikut ekstra tari gimana? Boleh nggak apa-apa? Gitu. Harapan kita kan ada gurunya gitu kan Pak ya di SMA sini. Artinya kita tanya-tanya, oh ternyata ekstra tarinya itu sudah
vakum agak lama gitu. Terus kita menghubungi Pak Braga sebagai guru seni budaya pada saat itu. Akhirnya kami koordinasi sama Pak Braga menjelaskan memang ada ekstra seni tari, tapi kita melaksanakan latihan itu ketika akan ada event-event tertentu saja. Jadi untuk latihan rutinan itu kita tidak ada. Gak intens. Ya, terus Pak Braga juga menjelaskan bahwa pembina ekstra tarinya itu masih kadang Pak Braga yang mengajarkan. Tetapi Pak Braga kadang juga merasa kesulitan karena Pak Braga basicnya dari seni rupa. Nah, akhirnya Pak Braga memberikan kesempatan kepada kita untuk mengadakan latihan bersama. Dari situlah terus saya dipandang sama Bapak Ibu guru dan alhamdulillah dipercaya untuk mendampingi teman-teman latihan. Berarti di sini sudah berapa tahun? Ya sudah 6 tahun itu. 6 tahun. Iya, mulai kelas 10 itu saya sudah sambil ngajar di sekolah setiap hari Jumat pada saat itu. Berarti langsung praktek ya? Iya, langsung praktek. Dulu ya agak kesusahan sih Pak, soalnya saya kan belajar tarinya kan lebih banyak dari YouTube pada saat itu. Dan zaman saya SMA kan teknologi kayak HP itu kan belum semuanya kita punya dan kita bisa mengakses kayak sekarang gitu. Jadi dulu itu kalau belajar tari mau download itu kita harus ke warnet dulu. Berarti gini ya, alangkah baiknya itu gimana? Kita belajar dari YouTube atau memang kita langsung ada yang ngajari? Ya. Lebih intensnya lebih intensnya itu ya lebih bagusnya, kalau lebih bagusnya ya Pak ya, kita belajar dari senimannya yang asli secara langsung berarti iya. ya, nggak lewat ini ya, nggak lewat media gitu iya. ya. Soalnya kan kita bisa tahu nanti pakem-pakemnya seperti apa, apalagi kalau di tari tradisional kan harus ada aturannya gitu. Ada ketukannya sendiri, Iya, terus gerakannya gerakannya seperti iya. Kalau kita belajar lewat media sosial, ya mungkin menurut kita benar, tapi dalam kita menampilkan tariannya belum tentu itu sesuai dengan tata cara yang telah Gak ada yang membenarkan secara langsung. Iya, betul. Itu kelemahannya Gitu. Tapi enaknya ya kita bisa mengakses tarian-tarian daerah. Oke. Kalau dari semangat sekarang potensi anak-anak itu banyak yang ada banyak potensi atau memang ada kurang yang berpotensi itu kurang apa enggak? Mereka itu suka apa enggak? Oh iya. Banyak yang suka masuk ke ekstra ini apa enggak gitu loh. Ya. Alhamdulillah sekarang ekstra tari itu kami perhatikan jumlahnya paling banyak itu di ekstra tari. Wow. Di SMA. Dari ekstra aja ya? Iya, dari ekstra. Dari beberapa ekstra ya. itu. Kok ekstra aku main titik ya? Kalah menurun kabeh. Karena cedot iki palingnya. Coba aku. Saya nggak pernah merhatikan ekstra basket. Ekstra basket Saya cuma memperhatikan ekstra tari. Wah. Karya ayu-ayu Nah, betul. Itu. Jadi kita dapat benefit itu kalau ikut ekstra tari. Kalau kapan-kapan kalau latihan ngejak saya. Siap. Jangan latihan, Pak. Nah, kalau pas tampil bagian wardrobe kostum. Kalau posisi body saya ini masuk apa enggak? Oh, masuk, Pak. Masuk ya? Iya. Gerakannya luwes apa enggak? Kalau jenengan itu cocoknya nari remo. Kayak gitu-gitu. Nari remo harus dari topeng kayak gitu. Kayak gitu. Ya kalau kita lihat minatnya anak-anak, ya alhamdulillah sekarang anak-anak sudah mulai ada greget untuk melestarikan budaya tradisional. Tapi minatnya itu dibarengi sama bakat apa enggak? Sejauh ini minat dominan tidak dibarengi dengan bakat. Sehingga ini menjadi tugas besar saya untuk menanamkan jiwa kepenarian di dalam benak mereka. Jadi proses yang menentukan itu. Awalnya ya masuk ekstra begitu, anak-anak nggak bisa nari, tapi ada minat untuk belajar. Bisa ya seperti itu nanti terus akhirnya bisa. Iya, awalnya kan bisa menguasai. Iya. Kalau ada event-event itu anak-anak tarinya bagus. Padahal nggak ada bakat. Tapi narinya bagus. Berarti kan membuktikan kalau pelatihnya itu bagus.
Pelatihnya itu marah-marah kalau latihan. Bisa marah-marah kan? Oh iya Pak. Ya jadi marah-marah gitu. Kesulitan nggak untuk ngajari anak yang banyak itu 50 anak itu langsung nari sekaligus itu atau dibagi step by step untuk ngajarinya? Apa memang mereka langsung breng jadi satu tariannya atau gimana itu cara ngajarnya? Iya, kalau Kalau kesulitan suruh ke saya aja. nanti jenengan Saya jadi nggak asisten pernah. saya. Pak Doni, Pak Doni, Pak Doni, Pak. Nanti diseleksi dulu. Melo. Nah, Podo-podo olahraga kan lho. Podo-podo Iya, olahraga. kan olahraga. Masa tari kan ono keringet kan ya. betul. Kerja bersama. Berkeringat bareng. Oh iya, kita terbaru. Kadang hitung ya. Iya. Kadang hitung ya. Apa ya? Nari. Nari ya. Kadang hitungnya. Oh iya. Nek ono ngitungnya aku melok Oh bisa. ada Pak. Lah itu ketukannya kan juga ngitung tempo, kemudian langkahnya kita juga menghitung. Gitu. Guru matematika kakak hitungan, kakak banyak bermain logika. Iya, bermain logika. Oke, ini Mas Udi yang terakhir mungkin ya. Iya. Nanti kalau ada pertanyaan tambahan biar ditambahi sama Pak Angga. Yang terakhir harapannya dari semangat untuk apa namanya? Untuk mengcover sampean ini cek bisa berkelanjutan itu gimana? Pinginnya Mas Widi itu harapannya kepada sekolah ini gimana gitu loh. Ada unek-unek apa sampaikan boleh monggo. Iya. Biar kita tetap eksis. Iya, Jadi betul. di apa namanya tarinya juga eksis, terus ekstra lain yang lain juga bisa berjalan. Enggak vakum-vakum Nah, lagi. nggak vakum-vakum lagi. Saya kira karena kan gini, ekstra kita kan sudah mulai jalan semua. Nah, kalau dari tari, dari segi tari itu harapannya Mas Widi ini untuk semangat ini apa? Iya. Nah, yang pertama mungkin di sarana prasarana sekolah yang menunjang kegiatan pembelajaran tari. Ini kami mengharapkan tari itu punya tempat khusus seperti semacam lab tari begitu. Kayak kita kan sudah difasilitasi karawitan dan sudah ada lab karawitan juga. Jadi untuk tari itu kita kadang kesusahannya itu kita harus cari kelas, harus menata bangku, kemudian terus kalau misalnya jumlahnya banyak kita di lapangan harus bergantian dengan ekstra yang lain. Pernah ke balai desa juga. Ke balai desa juga, ini juga apa namanya susah kalau kita mempengaruhi pembelajaran juga. Kelancaran. Jadi harapannya kita satu punya tempat khusus atau kelas khusus yang di situ nanti ada sound sama cermin. Jadi kita nanti setiap kegiatan bisa di situ untuk kegiatan tari. Terus yang kedua mungkin ini harapan saja kan ya Pak ya. Nggak boleh, apa-apa berharap. boleh. Nah, sekolah. Biar nanti dicatat sama sekretaris sekolah. Oh iya, atau bagian keuangan. Atau wakil Nah, kesiswaan. nanti kan bisa diajukan di Arkas itu. Nah, nanti bisa betul. dimasukkan di Pak Arkas Rizal gitu. masuk Arkas. Pak Rizal, bagiannya Pak Rizal. Mau di Arkas loh, ini loh. Nah, itu harapannya kita punya kostum tari tradisi. Misal kayak kita di Malang gitu, kita mungkin dari SMA bisa nyicil lah. Kita punya 1 set atau 2 set kostum tari topeng kapang gitu. Ya, tari Itu nanti kostum bisa remo. dibisniskan juga. Nah, betul, bisa kita bisniskan, kita Ah, itu program sewa. BT, program BT. Coba SDT Pak. Kok wong iki Iki betoling jalur. jalur Pak. Jalur itu ya. Gitu. Terus harapan ketiga mungkin dari pihak sekolah bisa selalu mensupport kegiatan kita seperti perlombaan, terus kemudian event-event seperti kayak sekarang kita diberi kesempatan oleh Pak Camat dan dipercaya langsung. Oh, sekarang kita dipercaya sama Pak Dipercaya Camat. langsung sama Pak Berarti Camat. SMA Ngantang ini sama Pak Camat ini ya punya apa namanya dagangan pusat lah tadi. Betul. Memang jadi sorotan ya SMA kita ini ya. Betul. Jadi SMA kita langsung ditunjuk. Ayo Mas Widi siapkan 40 penari. Wah, 40. Iya, 40 Acara apa penari ini? untuk parade budaya di Kepanjen. Kirap. Kirap Oh. dalam rangka hari jadi Kabupaten Malang. Gitu. Kalau nggak saya tanggal berapa itu Mas? Kalau nggak salah tanggal 20 atau tanggal 25 gitu loh Pak. Tadi. Ini November. Iya, November ini. Gitu.
bareng Hari Guru itu 25 Maret ini. Ya hari guru PGRI. Nah itu kita dipercaya langsung, padahal kan saya juga mengajar ekstra di sekolah lain, tapi Pak Camat langsung menunjuk di SMA. Wes terakhir karena waktunya Terakhir aja, aku mana terakhir. kan ikut tadi terakhir sampean, lagi terakhir Bu. Boleh. Terakhir ternyata Mas Widi ini selain tari, kemudian musik, juga ada acting. Wih, Acting. Waduh. Acting. arahnya ke artis ini. Artis. Saya dapat kabar dari mana ya? Nggak tahu dari mana ya? Jadi Bisikan leluhur. Berarti ini perlu kita konfirmasi ke orangnya langsung. Gimana Mas? Tanggapannya Mas? Ya, kalau acting atau kita berdrama, mungkin hidup kita sudah penuh drama ya Pak. Bahkan kita sampai bingung dengan drama kita sendiri. ini banyak drama. Pak. Wah, Ini kan kalau kan menggong-menggong ini. Lah iya. Kebanyakan belok ini kan susah. Ya kalau basic acting itu sebenarnya dari dulu saya tidak ada, memang tidak maksudnya tidak terlintas di benak saya untuk mendalami di bidang seni teater. Berarti otodidak ini Pak. Otodidak ya. Nah terus waktu kuliah karena kita dituntut untuk menjadi guru seni budaya yang profesional, kita harus bisa menguasai cabang-cabang seni. Salah satunya ada seni teater karena saya prodinya fokus di seni pertunjukan. Jadi kami juga diberikan materi atau teori bahkan praktek langsung untuk berdrama atau bersandiwara menampilkan suatu cerita. Jadi kita harus dituntut bisa berakting. Terakhir lagi Pak? Terakhir lagi? Enggak, ini harapan saya. Wah, harapan saya. Jadi harapan saya itu saya sebagai penikmat ya. Penikmat sekaligus saya juga sebagai pengajar. Basic saya seni ini mungkin juga mulai meraung-raung di hati saya. Wow, sih. Meraung-raung. Nah, harapan saya nanti ada kolaborasi dari kalau bisa waktu waktu ada kegiatan OSIS atau kegiatan classmate atau apa itu nanti kita tampilkan kolaborasi dari semua semua ekstra. Gue mau main basket sampai digending-gending. Keren nggak? Nah, ya keren nih, keren lah itu. Luar biasa itu harapan ya apa nah. Tak bayang nih sih Pak. Tergantung kita itu gimana caranya mengemas itu menjadi suatu pertunjukan yang luar biasa. Setuju nggak? Wah, setuju. Itu catatan kayak Pak ya. Tekengan pusat nih. Cengkengan langsung dari Bapak Kepsek. Oke, untuk menutup podcast ini, untuk membuktikan bahwa beliau ini pinter acting juga, silakan impersonate guru semangat. Challenge-nya luar biasa. Itu permintaan netizen. Siapa nih? Jangan sebut nama biar netizen sedang menjebak. Loh, saya takut loh Bu. Nanti saya kena ini. Jangan sebut nama biar netizen yang menjebak. Ayo. Oke. Mungkin saya akan memperagakan peran salah satu dari Bapak Ibu guru kita, karena memang setiap orang punya pembawaan masing-masing, punya ciri khas sendiri-sendiri. Iya. Ya, ini hanya sebagai hiburan saja, gitu ya Pak. Oh iya, hiburan. Impersonate kan. Iya, biar ditebak sama penonton. Ya, biar ditebak sama penonton. Netizen. Ayo coba tebak. Berapa ini? 1, 2, boleh? Semuanya. Baik, misalnya yang satu ini. Assalamualaikum anak-anak. Ya, apa kabar hari ini anak-anak? Baik ya? Terima kasih, kita harus tetap semangat. Kita menjadi pelajar yang bermartabat. Baik ya anak-anak, kita tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pak nggak tahu kira-kira bisa nebak, tapi jangan dijawab.
Di dalam hati bisa ketebak. Saya ada satu nama. Nanti saya tulis di komentar ya. Oke, saya juga tahu, nanti saya tulis di kolom komentar. Yang kedua, Yang kedua. Hmm. Wis salat durung. Poniti. Wis iku kedua. untuk netizen semangaters Saya ada 5 loh. yang tiga bikin penantikan Nanti. Oke. Nanti ada sesi lagi. Ada sesi lagi. Kita buat Baik. sesi lagi. semangaters penonton setia Semapot Semangat Podcast. Silakan ditebak tadi impersonate pertama itu siapa, impersonate keduanya siapa. Sampai jumpa di lain waktu. Kami bertiga undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.